Jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Jadilah jawaban, jangan hanya kau diam. Jadilah jawaban di luar rumahmu. Jadilah jawaban. Jadilah terang, jadilah garam, jangan di tengah lautan. Jadilah harapan, jangan hanya berharap. Jadilah jawaban, jangan hanya ucapan. Jadilah jawaban, jangan tambahkan beban. Jadilah jawaban. Jadilah terang. Kedamaian yang kita inginkan hanya ada bila hati kita bersama. Jadilah terang. Adik-adik orang besar, kita ketemu lagi di hari Minggu ini, yaitu Minggu ke-19 Dum Trinitatis. Kita mau kebaktian gabungan, oleh karena itu kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita akan memulai kebaktian kita hari ini dengan bernyanyi dari buku nyanyian Sekolah Minggu nomor 31, Berhimpun Semua.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Adik-adik, mari kita mendengar hukum Taurat Allah dari hukum Taurat yang ketiga dan maksudnya. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita sudah mendengarkan hukum Taurat, tapi di dalam seminggu ini barangkali kita ada melakukan kesalahan dan dosa. Oleh karena itu kita penuh dengan penyesalan. Kita mau minta ampun kepada Tuhan. Kita mau minta Tuhan untuk membersihkan hati kita kembali. Oleh karena itu kita mau bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 113, yaitu Make Me Clean. Make me clean, release from sin. Make me right, my path gets straight. Make me true, my heart renew. Make me light, my soul be right. Make me clean, release from sin. Make me right, my path gets straight. Make me true, my heart renew. Make me light, my soul be right. Adik-adik, sekarang kita mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kakak minta kalian semua berdiri, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita, berdoa meminta pengampunan dari Tuhan untuk semua dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan. Masing-masing kita berdoa di dalam hatinya masing-masing. Sekarang ikuti doa yang Kak Tio pimpin ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik, kita yang sudah diampuni dosanya, kakak minta kalian membuka yuk dari Alkitabnya, dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Udah ketemu? 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita sama-sama membacanya ya. 1 Yohanes 1 ayat 9 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Adik-adik, kita akan membaca bersama-sama nats kita di minggu ini. Kita buka lagi ya Alkitab kita ya. Nats bulanan di bulan Oktober, terambil dari Roma 12 ayat 16. Roma 12 ayat 16. Udah ketemu? Sama-sama di perjanjian baru ya, seperti 1 Yohanes tadi ya. Kita baca bersama-sama ya. Roma 12 ayat 16. 1, 2, 3. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana.
Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian firman bagi kita. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekalian, kita sudah mendengarkan epistel dan firman Tuhan. Sekarang kita mau menyatakan pengakuan iman rasuli kita bahwa kita percaya kepada Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, kita mau bernyanyi dari buku nyanyian Sekolah Minggu nomor 83, Yesus Ngoluni Tondiku. Yuk adik-adik, sekarang tibalah saatnya kita mau mengaku iman percaya kita. Adik-adik berdiri dengan sikap yang tegak, siap. Sebagai orang Kristen, kita bangga bahwa kita mempunyai Allah yang Maha Kuasa. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita ya. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hanya firman Tuhan yang bisa mengubah hidup kita. Hanya firman Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita mau mendengarkan khotbah. Sebelum itu, kita mau bernyanyi dari buku nyanyian Sekolah Minggu nomor 73, Aku Mau Mendengar. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Yuk, kita siapkan hati kita, pikiran kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami dari awal sampai pada saat ini. Sekarang kami mau duduk dengan tenang, diam, mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, melalui firman dan renungan yang akan kami dengar pada saat ini. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Salam Reformanda. Apa adik-adik? Salam Reformanda masih haholongan ya. Adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Tio buka kacamata ya, mau ngeliat adik-adik yang sudah lama nggak ketemu nih. Ya, semoga adik-adik semua dalam kondisi sehat, tetap ceria, jaga kesehatan, makanan yang bergizi, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Nih, Kak Tio tetap bawa masker. Cuman karena Kak Tio mau cerita firman Tuhan, Kak Tio buka dulu ya. Sekarang Kak Tio simpan. Oke adik-adik. Salah satu dari makanan yang bergizi itu adalah buah. Kakak berharap semua adik-adik di sini senang makan buah. Oke, karena sudah besar, kelas tanggung dan remaja, kakak mau bertanya kira-kira buah apa aja yang adik-adik suka. Kalau Kak Tio suka buah apel, buah jeruk. Nah, ada nggak sih manfaatnya kita makan buah? Tentu ada ya. Kalau makan apel, nih yang Kak Tio tahu, rasanya apel itu ada yang manis dan ada yang asam. Oke? Kemudian manfaatnya. Nah, dari data yang Kak Tio dapat, katanya apel itu bisa membangun kekebalan tubuh, anti diare, dan lain-lainnya. Jadi setiap buah pasti ada manfaatnya. Kalau jeruk, kita tahu buah jeruk itu vitamin C-nya tinggi ya. Untuk apa dia? Antara lain untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita dan untuk memperkuat tulang. Ada juga sih manfaat yang lain dari apel, jeruk, dan buah-buah lainnya. Kakak berharap adik-adik jaga kesehatan, salah satu diantaranya dengan rajin memakan buah. Nah, adik-adik, dalam Alkitab juga banyak tertulis tentang buah. Nah, kali ini Kak Tio mengajak adik-adik untuk tahu tentang buah yang satu ini. Ayo kita buka Alkitab kita untuk tema kita di minggu ini dari Galatia 5 ayat 22. Kak Tio sambung sampai ayat 23 ya. Yuk dibuka Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca sama-sama lagi ya. Hari ini Kak Tio banyak ngajak adik-adik untuk baca ayat Alkitab bersama-sama. Udah ketemu? Kita baca ya sama-sama Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita mulai. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Lebih jelasnya kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ketika adik-adik masih di kelas balita, kecil, SD, mungkin sudah tahu ya lagu-lagu itu dan mungkin kita sudah hafal ya dari 9 buah roh. 9 buah roh, bukan buah-buah roh ya. Buahnya 1, tetapi ada 9 sifatnya. Buah roh ya adik-adik ya. Buah roh, bukan buah-buah roh ya. Apa aja tadi? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, adik-adik, walaupun tadi kakak bilang ada 9 tetapi 1. Itu adalah hasil karya Roh Kudus yang membantu kita. Yuk, kira-kira yang sudah ada dan sudah pernah adik-adik lakukan dari 9 ini yang mana? Kak Tio tahu 9-9-nya pasti adik-adik pernah melakukan ya. Kita pasti pernah mengasihi, kita pasti merasakan sukacita dan seterusnya. Nah, adik-adik kakak berharap ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tahu ada Roh Kudus yang menyertai hidup kita. Nah, adik-adik 9 buah salah kan? 9 sifat dari buah Roh Kudus itu harus terus ada di dalam diri kita dan harus kita lakukan ya. Kakak minta di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, walaupun saat ini
Mungkin bosan ya adik-adik ya, di rumah terus, belajar online, susah kemana-mana. Tetapi sifat dari 9 ini harus tetap ada di dalam diri adik-adik semua ya. Kakak minta adik-adik tetap mau mengasihi keluarga kita dan juga orang lain. Kakak juga berharap adik-adik tetap bersukacita. Aduh, males banget kak, boring kak. Tapi adik-adik harus tetap bersukacita. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Damai sejahtera juga. Kita harus memiliki damai sejahtera di dalam hati kita sehingga kita tidak perlu merasa takut. Kemudian kesabaran. Nah, adik-adik juga harus sabar. Bersabar, menunggu, menanti sesuatu dengan penuh sabaran ya. Murah hati, baik hati, setia. Nah, salah satu yang mau Katio tekankan adalah tentang kesetiaan. Adik-adik, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tahu ada pimpinan Roh Kudus, kakak berharap adik-adik juga tetap setia. Contohnya apa coba? Nih, ketika kita beribadah online, itu salah satu kita setia kepada Tuhan. Walaupun saat ini kita nggak bisa datang ke gereja, tetapi setiap minggu kita mengikuti ibadah itu merupakan salah satu bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Udah gitu, jangan lupa berdoa, jangan lupa baca firman Tuhan. Itu adalah salah satu bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Kelemah lembutan, nah adik-adik juga harus lemah lembut, ramah. Biasanya katanya kalau orang Batak suka kencang-kencang ya. Nggak apa-apa kencang-kencang, tapi tetap lembut, ramah, tidak berkata kasar ya. Apalagi adik-adik sekarang kelas tanggung dan remaja nih sudah besar nih ya. Kita sudah semakin banyak teman, kita juga tetap harus lemah lembut kepada setiap orang dan penguasaan diri. Nah, ini juga penting ya. Ketika kita semakin besar, kita harus lebih bisa menguasai diri kita ya. Adik-adik harus bisa menguasai diri, tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois ya. Ada orang tua yang harus kita hormati, ada orang yang lebih tua yang harus kita hormati, dan ada juga yang lebih kecil yang harus kita kasihi ya. Jadi kita harus bisa menjaga diri kita, menguasai diri kita, dan mengendalikan diri kita ya. Adik-adik, judul kita di minggu ini adalah melestarikan budaya. Apa ya hubungannya Buaro dengan budaya? Nah, sebagai orang Batak, kita punya budaya-budaya yang harus kita lestarikan ya. Adik-adik pasti bangga jadi orang Batak ya. Ada budaya-budaya yang harus kita lestarikan. Ada budaya baik yang kita harus lestarikan, yang harus kita lakukan. Sebagai orang Kristen, ada juga yang harus kita lakukan ya. Jadi kita adalah orang Kristen yang adalah orang Batak, orang Batak yang adalah orang Kristen ya, orang Batak yang mengasihi Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, yang melakukan dan menjalankan ke-9 sifat dari buah roh. Nah, kakak berharap setelah mendengarkan renungan ini, yang pertama adik-adik hafalkan 9 sifat dari buah roh tersebut ya. 9 sifat dari buah roh tersebut: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Setelah itu kita lakukan. Susah kak, susah loh kak, aku masih suka marah, aku masih suka begini, masih suka begitu. Tidak ada kata yang susah kalau kita mau mencoba. Adik-adik juga harus minta bantuan, pertolongan dari Tuhan. Berkata kepada Tuhan, Tuhan saya masih tidak bisa lembut, Tuhan saya masih belum bisa mengendalikan diri, bantu saya Tuhan supaya saya bisa melakukannya ya. Kakak yakin dan percaya ketika adik-adik berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus dan mau terus belajar, adik-adik akan semakin bisa untuk melaksanakan 9 sifat dari buah roh tersebut, dan kita akan menjadi anak Tuhan yang semakin baik dari hari ke hari. Oke, demikian firman Tuhan yang bisa Katio sampaikan pada saat ini. Adik-adik tetap jaga kesehatan, 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman hari ini.
Engkau mengajari kami bagaimana kami harus memiliki buah roh. Kami mohon pertolongan dan pimpinan dari kuasa-Mu ya Roh Kudus, supaya kami mampu melakukannya dari hari ke hari. Bantu kami Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan untuk boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dari khotbah, biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi rema di dalam hati kita dan juga di dalam hidup kita, dan kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan dalam keseharian kita. Saat ini kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan kita. Boleh masukkan dalam envelope atau minta tolong kepada papa dan mama mengirimkan, mentransfer via OVO atau yang lainnya, dan juga boleh minta tolong kepada papa dan mama mengantarkan ke gereja langsung. Sebelum kita mau mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu 161, Hotop Tong Ihu Tonoku. Adik-adik, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Puji Tuhan, kita sudah selesai dengan kebaktian.
Tapi setelah ini kita masih ada pengajaran kelas masing-masing. Oleh karena itu adik-adik ikuti ya. Dan jangan lupa disimak dan tugasnya dimasukkan dengan segera. Oleh karena itu kita sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah! Jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Jadilah jawaban, jangan hanya kau diam. Jadilah jawaban di luar rumahmu. Jadilah jawaban. Jadilah terang. Jadilah garam, jangan di tengah lautan. Jadilah harapan, jangan hanya berharap. Jadilah jawaban, jangan hanya ucapan. Jadilah jawaban, jangan tambahkan beban. Jadilah jawaban. Jadilah terang. Kedam